Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirpan Syarul Sidik, NPM 1921911014 dari kelas 2 Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kerangka dasar kurikulum 2013 berdasarkan versi yang saya dapatkan. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu bukan tanpa alasan dan landasan yang jelas. Sebab perubahan ini disemangati oleh keinginan untuk terus memperbaiki, mengembangkan, meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Materi yang pertama yaitu tentang hakikat kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan pembelajaran 2013 menekankan pada performa sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menggapai berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Materi yang kedua yaitu tentang landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoretis. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan oleh kurikulum. Landasan empirik memberikan arahan berdasarkan paksaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan, dan landasan teoretik memberikan dasar-dasar teoretik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Materi yang ketiga yaitu tentang prinsip kurikulum 2013. Prinsip kurikulum 2013 merupakan jawaban perubahan paradigma global. Ada 14 prinsip kurikulum 2013. Ke-14 prinsip yang dimaksud adalah 1. Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, berbasis kompetisi. Yang kelima, terpadu. Yang keenam, menekan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Yang ketujuh, berbasis keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill. 9. Mengutamakan pemberdayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat. 10. Menerapkan nilai-nilai dan memberikan keteladanan. Membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 11. Berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 12. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Ke-13, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Dan yang terakhir, suasana belajar menyenangkan dan menantang. Materi yang keempat yaitu tentang struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum 2013 menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Yang kelima, materi yang kelima yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan mencakup 8 kriteria yang wajib terpenuhi
dalam upaya menuju pendidikan yang berkualitas. 8. Standar nasional tersebut terdiri dari standar isi, standar proses, standar kompetisi kelulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai kerangka kurikulum 2013. Kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis sains yang bertujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana bahwa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.